I'ma start it up like that's my best friend, that's my best friend. She's not my girlfriend, she is my best friend. I just fuck her from time to time. She wanted another drink, so I ordered another line. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari yang berkah ini saya ingin berkongsi informasi tentang morfologi dari bakteri atau biasa kita sebut sebagai bentuk-bentuk dari bakteri ini sendiri. Bakteri ini ada yang berbentuk kokus, bacillus, vibrio, dan juga spiral. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu tentang bentuknya, yaitu kokus ya. Yang pertama kokus atau bulat, dimana dari segi pembelahannya, kemudian susunannya apabila setelah pembelahan itu dapat dijadi kepada 5 bagian. Yang pertama ada Diplococcus, Streptococcus, Tetracoccus, Sarcina, dan juga Staphylococcus ya. Yang pertama adalah Diplococcus, di mana bakteri akan membelah ke satu arah, berarti dia menjadi 2, di mana dia tetap dalam keadaan berkelompok 2. Adapun contoh dari bakteri Diplococcus yaitu Neisseria gonorrhea, Diplococcus pneumonia, dan juga Neisseria meningitidis. Kemudian yang kedua ada Streptococcus, di mana bakteri yang membelah secara Streptococcus, di mana dia akan membentuk seperti rantai-rantai yang panjang dan hidup secara berkelompok, di mana contohnya yang ada pada flora normal seperti Streptococcus pyogenes. Nah, Streptococcus pyogenes ini merupakan salah satu flora normal yang berada pada bagian mulut. Kemudian adanya Sarcina, di mana Sarcina ini si bakteri akan membelah ke arah sudut yang 90 derajat Celcius. Kemudian setelah membelah tetap juga akan hidup berkelompok, dan juga bentuknya itu menyerupai kubus. Contohnya Sarcina lutea. Kemudian bakteri yang berbentuk batang atau bacillus. Kemudian bakteri yang berbentuk batang itu ya bacillus, di mana contohnya seperti Clostridium tetani yang sering kita dengar yang menyebabkan penyakit tetanus, dan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyebabkan penyakit TBC. Kemudian ada juga Pasteurella pestis juga yang berbentuk batang bacillus yang menyebabkan penyakit pes. Nah, penyakit pes ini memang jarang kita dengar, tetapi memang penyakit ini pertama biasanya terkena pada binatang perantaraan kutu tikus yang dinamakan Xenophila ceopsis. Apabila suatu daerah akan terkena pes, pasti biasanya itu terkena dulu pada binatang seperti tikus, baru bisa jadi wabah ini terjadi juga kepada manusia. Berarti ditularkan dari tikus, tetapi ada perantaranya untuk ditularkan penyakit tersebut. Berikut merupakan cara penularan penyakit pes kepada manusia. Nah, adapun gejala-gejala apabila terkena penyakit pes, yang pertama yaitu badan mulai menggigil,
kemudian demam, kemudian masa inkubasinya yaitu 2 sampai 6 hari. Apabila seseorang terkena penyakit PES, dia juga dapat terkena penyakit PES pneumonia sekunder, di mana penderita bisa terkena hal tersebut adalah dari lingkungan ya, dari pernafasan berkongsi-kongsi udara. Kemudian masa inkubasinya yaitu 2 sampai 3 hari. Lalu ada Vibrio, di mana Vibrio ini berbentuk koma batang yang bengkok ya, contohnya seperti Vibrio cholerae dan Vibrio eltor. Selanjutnya Spirillum atau spiral, bentuk batang yang bengkok, di mana Treponema pallida dan Spirillum minus. Itu adalah contoh-contoh dari spiral batang yang bengkok ya. Nah, sekarang mari kita melanjutkan dengan mengetahui tentang jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri. Yang pertama yaitu bakteri monotrich, di mana yang kita tahu mono berarti satu, di mana bakteri ini memiliki flagel pada ujungnya, satu flagel. Kemudian yang kedua yaitu amphitrich, di mana flagelnya itu terletak pada kutub bakteri ya, bisa dikatakan pada sebelah kanan dan sebelah kiri si bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu copotrich, yaitu yang di mana flagelnya itu melengket pada kedua-dua kutub, tetapi dalam jumlah yang agak banyak. Nah, kemudian ada Ferritrich, di mana flagelnya itu melengket pada seluruh bagian dari bakteri. Kemudian ada bakteri Atrich, di mana bakteri ini tidak memiliki flagel dan juga tidak bergerak, ia hanya berbentuk bulat. Kemudian ada bentuk Lopotrich, di mana Lopotrich ini menempel pada salah satu kutub, kemudian tapi dalam jumlah yang banyak. Sekian saja pemaparan saya pada hari ini tentang morfologi bakteri. Mohon maaf jika ada yang salah. Sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, izinkan saya untuk bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another drink, so I ordered another line. No, no, yeah, yeah.